Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian? Ya, pastinya luar biasa. Ibadah kita kali ini akan mengambil tema tulus seperti merpati. Nah, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah diizinkan untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, berilah kami kemampuan untuk menyerap firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak GC. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari adik, kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau menyembah Tuhan dengan tulus hati. Tuhan melihat hati kita. Anda semua adik-adik yang di rumah, kita datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi
Adik-adik sudah siap mendengarkan firman? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah GC. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati firman-Mu, sehingga Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati semua adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yesi mau bawain sharing firman Tuhan tentang tulus seperti merpati. Yuk, sebelum kita lanjut dulu, kita baca firman Tuhan dulu ya adik-adik. Dalam Matius 10 ayat 16. Sudah adik-adik? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Adik-adik tahu burung merpati? Nah, burung merpati itu warnanya apa sih adik-adik? Warnanya hitam, putih, apa kuning? Kuning? Oh, bukan ya adik-adik, warnanya putih, iya betul. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan bilang di sini bahwa kita harus tulus seperti merpati? Sifat burung merpati gimana sih adik-adik? Ada yang tahu? Nah, belum tahu ya. Kayak sih kasih tahu ya. Burung merpati itu mempunyai sifat yang tulus. Nah, yang kedua, burung merpati itu melambangkan apa? Damai. Nah, yang ketiga adik-adik, burung merpati itu mempunyai sifat apa adik-adik? Lemah lembut. Nah, kenapa Tuhan di sini bilang kita harus tulus seperti merpati? Nah, kalau tadi Kak Yesi sudah menyebutkan ciri-cirinya, sudah menyebutkan sifatnya burung merpati, berarti burung merpati itu baik nggak adik-adik sifatnya? Iya, baik ya adik-adik. Nah, tapi Tuhan di sini juga bilang bahwa kita harus apa? Cerdik seperti ular. Ular itu punya sifat cerdik ya adik-adik. Nah, Kak Yesi, apa hubungannya Tuhan bilang kayak gitu sama tadi hewan-hewan dengan lambang yang Tuhan kasih itu? Yang ada ular, ada merpati. Apakah aku harus seperti punya sayap kayak merpati bisa terbang? Atau apa harus kayak ular? Enggak ya adik-adik. Nah, kita harus meniru apa? Karakternya adik-adik. Nah, di dalam kehidupan ini adik-adik, di dalam kita sehari-hari, nggak dipungkiri tuh adik-adik, kita kadang ketemu sama temen yang menyebalkan, ya kan? Mungkin adik-adik punya temen yang nyebelin minta ampun, ya kan? Yang suka bohong, yang suka ngecek-ngecek, nyebelin ya adik-adik. Waktu dulu Kak Yesi kecil, waktu Kak Yesi SD, Kak Yesi juga punya temen yang super duper nyebelin. Sukanya pinjem-pinjem barang Kak Yesi, terus habis pinjem nggak dikembaliin, malah dipek. Kan nyebelin ya adik-adik. Kalau Kak Yesi dulu belum tahu firman ini, Kak Yesi musuhin dia. Tapi setelah Kak Yesi tahu firman Tuhan ini, nah apa yang harus Kak Yesi lakuin? Ya kalau punya teman nyebelin kayak gitu, tetap mengasihi, tetap berteman. Tapi kita nggak boleh apa? Kita harus cerdikan seperti ular, berarti kita nggak boleh ngikuti apa adik-adik? Perilakunya yang suka ngambil barang orang. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan pingin kita mengasihi semua orang, termasuk orang yang nyebelin, orang yang nyakitin kita. Kadang sampai buat kita, ih males temenan sama dia.
Tapi kita harus apa? Harus tetap mengasihi dia, kita harus mendoakan dia supaya dia berubah. Ya kan adik-adik? Nah, tapi kita juga nggak boleh apa? Ngikutin dia. Kalau kita punya teman suka bohong, suka nyontek, ya kita nggak boleh lakuin itu, ya kan? Kalau temennya, apalagi adik-adik, kalau punya temen yang suka bolos ke GC, nah adik-adik juga nggak boleh nyontoh, ya kan adik-adik? Adik-adik mau hidup seperti burung merpati kan? Nah, di tokoh Alkitab juga ada adik-adik, namanya Yonatan. Nah, adik-adik pasti sering dengar lah itu ya, cerita tentang Yonatan. Nah, pada saat itu ayahnya Yonatan itu pingin ngebunuh si Daud adik-adik. Nah, Yonatan melakukan apa? Tulus seperti merpati. Meskipun ayahnya membenci Daud dan mau membunuh, tapi tetap Yonatan berbuat baik sama Daud. Ya kan adik-adik? Nah, itu gambaran Tuhan pingin kita selalu berbuat baik. Berbuat baik sama siapa aja Kak? Ya sih sama semua orang. Tapi kita juga harus apa adik-adik? Cerdik seperti ular, memilah-milah. Ini boleh nggak kita lakuin? Kalau teman kita melakukan seperti ini, kita boleh ikut ngelakuin nggak? Kalau berbuat dosa, nggak boleh ya adik-adik. Nah, Kak Yesi, caranya tahu apa aja sih yang boleh kita lakuin dan nggak boleh kita lakuin supaya apa ya bisa cerdik seperti ular. Nah, dengan apa adik-adik? Dengan berdoa, dengan membaca Alkitab, dan pastinya harus sering rajin-rajin ibadah ke GC supaya kita tahu kita harus berbuat seperti apa. Nah, jadi adik-adik mulai sekarang kita harus apa adik-adik? Ingat, harus tulus seperti merpati dan harus cerdik seperti ular, seperti yang Tuhan perintahkan ke kita ya adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau tulus seperti merpati? Angkat tangannya. Ya adik-adik, siapa yang mau cerdik seperti ular juga? Kita semua mau tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki hati yang tulus, berbuat baik kepada semua orang, tetapi apa adik-adik harus berhikmat. Oke adik-adik, yuk sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi rema buat kehidupan kami Bapa. Kiranya Tuhan berikan kepada kami hati yang tulus mengasihi semua orang seperti merpati, tapi kami juga cerdik seperti ular. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari beri sikap terbaik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami sudah beribadah, kami juga sudah mendengarkan setiap firman Engkau, juga sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah firman yang dibagikan menjadi berkat bagi hidup kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Tuhan berkati untuk adik-adik JC, untuk sekolahnya, Engkau berikan kepandaian, Engkau berikan hikmat dan didikan daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk guru-guru JC, bahkan untuk orang tua dari adik-adik JC juga Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, setiap kesehatan mereka, setiap apapun yang mereka pergumulkan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, kami juga akan pulang. Biarlah Engkau berkati setiap kendaraan yang kami pakai, supaya kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.